bersama akan diskusi bersama yang seperti tadi sebagai kelompok ahli. Yang ini sekarang kelompok asal ya. Oke, di kelompok ahli mereka akan bahas sampai benar-benar ahli di sub yang bersangkutan. Kemudian baru dia kembali ke kelompok asal untuk berbagi ke teman yang lain. Karena kita saling berbagi, pada akhirnya kita jadi tahu semua sub, toh? Nah, kan jik kalau bahasa Inggris itu kan gergaji begitu, toh? Ya, di gergaji terus so apa? Tunjukkan. Bahasa Inggris SAW. So. Yang bahasa timurnya so itu jahe. Bukan jik itu kan kayak kita kesana kemari begitu. Kalau so itu yang gergaji toh, kemudian kita gabungkan jadi satu potongan besar, satu yang utuh. Jadi beberapa sub yang kita pelajari secara parsial terpisah, kemudian kita jahit jadi satu kan, jahit jadi satu, sehingga pada akhirnya kita mengerti seluruh. Itu jigsaw. Kalau games saya S2-nya tuh games. Ya. S2-nya dan itu games. bukan hidup saya. Saya dulu orang yang terlalu serius mengajar begini, tidak ada senyum. Sampai peserta hanya lihat jam kapan selesai. Tapi setelah saya selesai S2 itu sangat mengubah hidup saya. Dan tidak semua hal itu harus ditanggapi dengan serius. Daripada bikin sakit hati. Nah, di games itu kita berusaha untuk membelajarkan sesuatu lewat permainan. Mari kita coba, semuanya boleh berdiri. Misalnya ada anak yang tidak bisa membedakan kata benda, kata kerja, kata sifat. Nah, kita nyanyi lagu, tahu lagu ini? Tik 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 bunyi hujan di atas genteng, tahu kan? Tahu. Yang tidak tahu pasti dulu tidak lewat TK. Iya, angkatan kami itu belum ada TK. Belum ada TK. Coba semuanya nyanyi. Tik 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 bunyi hujan, 1 2 ya. Tik 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 bunyi hujan di atas genteng. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok jangan nanti pohon dan kebun basah semua. Sekarang nyanyinya berdua. Kalau yang tadi itu versi anak TK. Berdua berhadapan. Berdua berhadapan. Yang mau bertiga juga boleh. Jadi caranya begini, halo. Nah, nyanyinya begini. Kita berhadapan sambil tepuk tangan. Kalau di lagu itu ada kata benda, ganti tepuk tangannya dengan tos. Jadi begini, kalau ada kata benda di lagu, ganti tepuk tangan dengan tos. Jadi tik 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 bunyi hujan di atas genteng, airnya turun dan seterusnya. Oke, siap kan? Berdua, mau bertiga juga boleh. Tik 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 bunyi hujan, terlalu tinggi ya. Tik 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 bunyi hujan. Oke, siap. 1 2 ya. Tik 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 bunyi hujan di atas genteng. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok jangan nanti pohon dan kebun basah semua. Pohon tuh begini. Pohon harusnya. Bapak Ibu mohon maaf, kita remedial dulu.
itu metode lagu tau, lagu kalau dalam pembelajaran ya. Kalau game sudah tadi, ada yang pakai ada domino di bahasa Inggris, ada bikin domino bahasa Inggris, bla bla bla. Yang tadi metode lagu dalam pembelajaran. Oke, nah mungkin ada yang bilang kebuntut tempat, kebuntut bedakan. Dia seperti danau. Oke, kemudian kita ke round robin. Round robin tadi sudah dijelaskan, ini hanya cocok untuk materi-materi yang terdiri dari beberapa sub seperti jigsaw, tetapi mengerjakannya diadakan kertas, kan? Bagi kelompok sesuai dengan jumlah sub. Setiap kelompok dapat satu sub. Silakan tulis satu hal. Kalau sudah selesai, pindahkan ke kelompok. Tambahkan, tapi sebelum tambah baca yang sebelumnya supaya tidak salah. Nanti di akhir baru masing-masing kelompok baca secara keseluruhan, kita sama-sama lihat mana yang benar, mana yang salah. Di akhir guru memberikan penguatan. Jadi mau metode apapun akhir dengan Penguatan. Oke. Dan supaya memastikan yang ditulis itu tidak salah-salah sekali, harus ada bekal dengan cara baca dulu. Baca dulu. Baca dulu. Itu kalau round robin ya. Nah, kalau ternyata hanya 4 subtopik sementara anak terlalu banyak, nah kita bisa bikin 2 kelompok besar. Misalnya ada 32 anak, kalau bagi 4 berapa? 8 terlalu banyak. Maka kita bagi 2 bagian. Ini 16 orang di sana, 16 orang sini. Yang 16 orang di sini 4 kelompok, 16 orang di sini 4 kelompok. Jadi nanti akan dua lingkaran besar kan? Kayak gitu. Atau mau paksa ya sudah satu kelompok 8 orang, terserah. Selama bisa dikontrol. Bisa dikontrol. Oke, terang robin. Kemudian terakhir curah pendapat. Curah pendapat ini cocok untuk materi-materi yang jawabannya itu singkat-singkat. Nah, misalnya hanya tanya, oke, coba bentuk kedua dari verb yang tidak teratur apa saja? Yang apa? Irregular verb. Irregular verb. Suruh anak silakan sebut apa saja. Tugas guru adalah tulis tanpa komentar, apalagi menyalahkan. Tulis saja semua. Sudah selesai, baru nanti guru bilang, oke, yang pertama ini sudah benar, yang ini masih salah, yang kedua ini salah, ketiga benar, dan seterusnya. Nah, di akhir baru kita bahas ya. Tapi apapun yang dikatakan anak, tulis. Dan ketika anak sebut itu jangan klasikal, tapi oke, siapa? Abraham, Dewi, Desi, silakan. Jadi sebut, kita tulis di papan. Tulis gurunya yang tulis di papan, di akhir baru kita akan verifikasi mana yang benar, mana yang salah. Metode ini, kalau metode brainstorming ini mengajarkan anak soal Anda boleh berpendapat apa saja. Keberanian mengungkapkan pendapat. Tetapi ingat, tidak semua pendapat Anda itu harus diterima. Harus diterima. Karena di akhir itu kita akan bilang ini benar, ini benar. Itu kalau brainstorming. Kalau jigsaw itu mengajarkan soal tanggung jawab. Karena pulang kan jelaskan masing-masing, toh? Mungkin tadi ada yang merasa begitu sampai di sini baru bisa bagian round robin. Tadi dia catat orang lain. Catat Sudiman. Mau jelaskan ke kawan dulu bagaimana? Akhirnya kawan jelaskan dia itu sibuk. Saya punya kemana? Itu mengajarkan tanggung jawab. Mengajarkan tanggung jawab. Sekaligus mengajarkan soal berbagi. Itu jigsaw. Kalau Round robin itu kan setiap kelompok hanya boleh menulis tambahan 1, toh? Nah, maka di situ mengajarkan soal kolaborasi. Ya, diskusi oke, kita sepakat tulis apa? Oke. Jadi selalu setiap metode itu ada hidden kurikulumnya. Ada pesan di balik metode. Selalu begitu. Apa yang mau diajarkan di balik metode ini? Nah, di bagian akhir dari metode ini
saya ingin bilang, tidak ada satupun metode di muka bumi yang cocok untuk semua materi. Tidak ada. Setiap metode punya kelebihan maupun kekurangan. Dia hanya cocok di materi ini, tapi tidak cocok di materi yang lain. Sama, tidak ada satupun materi yang cocok diajarkan dengan metode apapun. Tidak. Karena setiap metode, setiap materi punya karakteristik. Karena itu, biasanya pertanyaannya adalah, bagaimana cara saya memilih metode? Yang pertama yang harus dipertimbangkan adalah karakteristik peserta didik. Anak-anak saya suka main, suka cerita, suka bermain peran, suka nonton video atau. Yang kedua, karakteristik dari materinya. Materinya kayak apa? Nah, sebenarnya yang kedua ini yang pertimbangan utamanya. Materi saya ini karakteristiknya seperti apa? Karena itu saya cocoknya mengajar pakai metode apa. Ketiga, kemampuan guru. Jadi jangan gagah-gagahan. Saya kepengen pakai jigsaw tapi tidak mengerti jigsaw kayak apa. Nanti rusak sendiri. Rusak sendiri. Itu kemampuan guru. Syarat yang ketiga yang harus diperhatikan. Syarat yang keempat adalah ketersediaan sumber daya. Sumber daya. Mau apa? Saya ingin pakai apa games yang nanti ada kartu, tapi saya tidak punya kartu ya, jangan paksa. Bikin lain. Jadi dari sini saya berharap Bapak Ibu sudah bisa membayangkan. Oh iya, kalau materi saya yang bab 1 ini ada yang materi ini cocoknya pakai metode ini. Yang ini cocoknya pakai dan seterusnya. Supaya kita menghindari untuk jatuh ke ceramah sepanjang hari. Menghindari untuk jatuh ke ceramah. Ceramah tidak berdosa, yang berdosa adalah ceramah sepanjang hari. Itu berdosa. Berdosa karena apa? Paksa orang dengarkan kita sepanjang hari itu penderitaan. Yang mendengarkan itu penderitaan. Doanya itu macam-macam. Tahu dia kenapa kalau tiba-tiba kemana Pak Guru cepat sakit kepala Pak kemarin itu. Baik, kita stop sampai di sini. Kita paling tidak sudah tahu sekian banyak. Ada brainstorming, TPS, 3B4Me, terus jigsaw, round robin, games, lagu. 7 paling tidak Kalau tambah dengan ceramah sudah 8, tambah dari diskusi kelompok sudah 9, tambah presentasi sudah 10, tambah bermain peran sudah 11. Supaya kita tidak jadi orang yang membesarkan di kelas. Karena senior di akademik itu bukan soal umur, tapi soal seberapa sering Anda melakukan perubahan dalam pembelajaran. Kalau Anda melakukan perubahan terus-menerus, Anda layak disebut senior. Tapi sejak pertama mengajar sampai saat ini ceramah terus, Anda tidak layak disebut sebagai senior. Senior itu di akademik beda dengan di masyarakat. Kalau di masyarakat soal umur, kalau di akademik soal seberapa sering Anda melakukan perubahan dalam pembelajaran. Terima kasih, demikian motivasi yang tepuk tangan untuk semua. Lewat kita makan dulu, terus masuk bagian terakhir kita demo bikin model ajar. Baik, saya kembalikan ke moderator. Pak, boleh tanya sedikit? Oh, boleh Pak. sambil minum. Minta maaf Pak, tadi Pak bilang game itu Pak jelaskan. Tapi setahu saya tadi waktu Pak mau jelaskan game itu suruh kita bangun berdiri dan menyanyi. Oh maaf ya. Iya, minta maaf Pak. Iya. Karena saya melihat di PPT ini game ini ada permainan kartu, ada seven
Seven Boom, hot potato, dan yang satu tadi benar salah. Jadi maksudnya mungkin kalau permainan kartu ya ada bayangan sedikit. Tapi Seven Boom, hot potato, dan benar salah ini minta maaf Pak, saya minta penjelasan. Karena sekali lagi Pak bilang sudah jelaskan, tapi setahu saya mungkin saya ada di awal-awal atau bagaimana, tapi begitu Pak. Terima kasih Pak. Mohon maaf Pak. Tidak. Nah, benar, saya yang salah ya. Tadi kalau terlewat ya. Tetapi saya ada simpan satu itu untuk hot potato itu nanti dipakai di akhir. Oh iya Pak. Di akhir itu untuk menunjukkan game. Game itu karena biasanya dipakai untuk evaluasi, game yang dipakai untuk evaluasi. Nanti di belakang ya. Mohon maaf saya yang salah. Bukan itu. Ibu tidak salah dengar. Saya yang salah. Iya, baik. Gini, kita guru ini kan juga artis ya. Betul lah itu ya. Artis, guru itu artis. Jadi artis film itu kan suka bikin kebesaran. What next? Bukan. Yang tadi itu lagu. Yang mana? Pembelajaran hanya menggunakan elemen permainan. Salah satu saya permainan kata bagi menggunakan Tidak. Itu tadi lagu. Itu lagu. Lagu dan pikiran. Itu adalah game, bukan itu lagu Maaf, sulit. Iya, terima kasih Pak. Kalau saya benar, terima kasih Pak Guru. Di bahasa kita menganggap sebuah permainan, jadi tadi Bapak tidak jelaskan, saya pikir itu bagian dari Yang tadi itu lagu game, saya tahan di belakang ya. Kita nanti ada di bagian evaluasi itu kita pakai hot potato. Ada hot potato, oke? Ya. Kalau games yang kemarin kayak kahut itu game sebenarnya. Nanti saya tahan saja ya. Baik, kita pengen pintar tapi juga harus sehat. Pengen pintar tapi harus sehat, jadi kita istirahat dulu ya. Kalau berkenan, maaf ya. Kalau berkenan kita istirahat 30 menit saja ya. Benar salah. Boleh kan? Iya. Ini moderator yang akan atur, tetapi saya minta bolehkah kita hanya 30 menit. Hot potato benar salah. Ada 4 slide. Karena itu usul tidak harus diterima. Seven Boom. Silakan. Baik, terima kasih. Ya, ternyata masih hot ya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke isoma istirahat.